Halo, selamat pagi. Kembali kita bertemu pada materi pembelajaran pendidikan agama Kristen di tahun ajaran yang baru ini. Tentu anak-anak kami materi ini adalah materi yang baru, yang bisa kita pahami, yang bisa menghantarkan kita menjadi manusia-manusia yang dewasa. Anak-anak kami sekalian, kata bertumbuh dan semakin berhikmat merupakan istilah yang sudah seringkali kalian dengarkan dalam kehidupan ini. Tentu materi pendidikan agama Kristen ini berupaya untuk menghantarkan anak-anak kami untuk terus bertumbuh menjadi remaja-remaja Kristen yang pada akhirnya nanti menjadi pribadi yang dewasa. Betapa pentingnya kedewasaan remaja, khususnya remaja Kristen, ini adalah untuk menentukan masa depan kita sebagai pelopor-pelopor kebenaran di tengah-tengah kehidupan. Kita tentu tidak menginginkan ketika kepribadian kita, ketika sifat kita tidak mencerminkan kedewasaan. Mengapa kedewasaan ini cukup penting dalam kehidupan kita? Karena pribadi yang diharapkan mampu menjalani kehidupan ini dengan baik adalah satu pribadi yang sudah dewasa. Adalah satu pribadi yang sudah mampu mandiri dan mampu menentukan sikapnya, menentukan pilihannya, dan mampu mencari keputusan yang tepat dalam kehidupannya. Anak-anak kami tentu masa-masa anak-anak adalah masa-masa yang menggembirakan. Tetapi agar seseorang atau setiap individu mampu menjadi satu pribadi yang mampu menjalani kehidupan ini, maka mereka harus bertumbuh menjadi dewasa. Dalam materi pembelajaran pendidikan agama Kristen ini, anak-anak kami akan diberikan satu dasar pemahaman ya dalam 1 Samuel 3 ayat 19, 1 Samuel 2 ayat 26 dan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang 9. Anak-anak kami sekalian, pada materi ini, materi yang pertama ini kita akan memaknai apa yang dimaksud dengan bertumbuh, apa yang dimaksud dengan berkembang. Apakah ketika seseorang sudah bertumbuh dan sudah mengalami perkembangan, kira-kira satu individu akan dipandang seperti apa? Langsung saja anak-anak kami pada materi pembelajaran kita pendidikan agama Kristen, di awal materi ini kita akan dihantar dengan satu tokoh yang bernama Chili Davis ya. Chili Davis adalah seorang pemain bisbol. Dia berkewarganegaraan Amerika Serikat dan ia pernah mengatakan ungkapan atau kata seperti ini. Growing old is mandatory, growing up is optional. Artinya bertambah umur sudah seharusnya terjadi. Tetapi atau namun menjadi dewasa merupakan satu pilihan yang ditentukan oleh setiap individu. Apa yang dikatakan oleh Chili Davis ya tentu tidak sulit untuk kita pahami anak-anak kami. Ketika kita menyadari bahwa setiap saat, setiap waktu, menit dan detik yang berjalan, maka usia kita akan bertambah. Ketika kita merayakan ulang tahun di tahun ini, ya tentu nanti di tahun depan kita akan merayakan ulang tahun kembali. Maka harapan kita tetap sehat, kita tetap kuat, kita tetap bahagia ya dalam menjalani hari-hari kita. Tetapi ketika pertambahan usia ini sudah kita alami, apakah seseorang sudah otomatis menjadi satu pribadi yang dewasa? Ini pertanyaannya. Ternyata apa yang dikatakan oleh Chili Davis, dia berkata bahwa bertambah umur ini pastilah akan dialami oleh setiap orang. Tetapi perlu kita pahami bahwa untuk menjadi satu pribadi yang dewasa itu tidak terjadi secara otomatis. Ternyata untuk menjadi dewasa maka seseorang harus menentukan pilihan. Maka kedewasaan itu atau menjadi satu pribadi yang dewasa itu ditentukan oleh komitmen kita sebenarnya. Ini yang dimaksud oleh Chili Davis anak-anak. Menjadi dewasa adalah pilihan. Setiap orang pasti akan bertambah usianya. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun akan terus berlalu.
usia kita pun terus bertambah, anak-anak. Kita tidak mungkin menghentikan waktu ini, karena detik dan waktu ini akan terus berjalan. Sebab kita tidak memiliki kuasa untuk menghentikan waktu. Bahkan waktu ini akan terus berjalan sampai kita menutup mata kelak. Dan kita akan pergi bersama dengan Tuhan kita meninggalkan dunia ini kelak. Namun bertumbuh menjadi dewasa, arti kata bertumbuh menjadi dewasa adalah dewasa dalam pemikiran, dewasa dalam sikap, dan dewasa dalam perilaku kita di tengah-tengah masyarakat, keluarga, bangsa, dan negara. Maka kedewasaan merupakan pilihan kita. Kita yang memilih apakah kita mau bertumbuh menjadi dewasa atau tidak. Dengan demikian, setiap orang harus memutuskan untuk berubah. Ubah dirimu sekarang. Mari kita ubah diri kita sekarang. Ya, artinya kita ubah untuk berubah dari sikap yang masih kekanak-kanakan atau sikap yang masih menuruti keinginan pribadinya, sama seperti anak-anak yang setiap kebutuhannya dipenuhi oleh orang tua. Kalau tidak dipenuhi, ya merengek, menangis, ya sama seperti perilaku anak-anak. Maka ini harus kita tinggalkan sekarang. Dengan demikian, anak-anak kami, setiap orang atau kita putuskan sekarang untuk berubah menjadi dewasa. Sehingga kita ini menjadi satu individu yang bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupan ini. Inilah tadi di awal, ya, di penghantar materi pembelajaran ini saya katakan mengapa kedewasaan itu sangat diperlukan oleh setiap individu. Karena ketika seseorang belum dewasa, maka dia belum memiliki kematangan sikap, pikiran, perilaku untuk menghadapi kehidupan ini. Sebaliknya, satu pribadi yang sudah dewasa, dia akan memiliki kebijaksanaan, sikap yang bijaksana untuk menyelesaikan setiap persoalan, permasalahan yang dihadapinya dalam kehidupan ini. Dunia ini pastilah memiliki banyak tantangan. Dunia ini pastilah memiliki banyak kesulitan. Dengan demikian kamu harus mempersiapkan dirimu. Kamu harus bersifat dewasa dulu. Ya, kamu sudah memiliki kedewasaan sehingga kamu siap menghadapi kehidupan ini. Dunia ini keras. Maka kamu harus struggle for life. Berjuang untuk kehidupan ini, ya. Kamu harus berjuang dan berjuang. Karena melalui perjuangan ini kita akan tetap kuat. Setelah kita memiliki kedewasaan itu tadi, di dalam hati kita ini ada kedewasaan, maka kita akan memiliki kebijaksanaan untuk menyelesaikan berbagai persoalan hidup kita. Di dalam dunia ini kan ada yang disebut dengan seleksi alam. Maka setiap orang yang mampu mempertahankan hidupnya berarti harus mampu melewati seleksi yang ada. Tantangan ini pun termasuk dalam seleksi, ya. Maka kita harus bijaksana menghadapi berbagai persoalan, menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Inilah betapa pentingnya kedewasaan anak-anak kami. Anak-anak kami sekalian, tentu kita bisa berkaca dan belajar dari banyaknya tokoh-tokoh yang terkenal di tengah-tengah perkembangan zaman ini. Ya, apa yang dikatakan oleh tokoh yang satu ini? Dia disebut sebagai Abraham Lincoln, ya, atau yang terkenal dengan Presiden Amerika Serikat. Abraham Lincoln atau Presiden Amerika Serikat pernah mengatakan seperti ini, anak-anak. Yang penting bukanlah tahun-tahun di dalam hidupmu, melainkan hidup yang kamu jalani ini di dalam tahun-tahun usiamu. Artinya dalam hal ini anak-anak kami, panjang usia atau sebanyak-banyaknya usia seseorang tidak boleh disia-siakan. Namun bagaimana kita dapat menjadikan hidup ini menjadi hidup yang bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi keluarga, dan bermanfaat bagi semua orang. Karena tadi apa yang dikatakan oleh Chili Davis, bahwa pertambahan usia sudah menjadi satu keharusan, tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Ini terkait dengan apa yang dikatakan oleh Abraham ini, ya, bahwa yang terpenting ternyata bukan seberapa panjang dan seberapa lamanya usia kita,
tetapi seberapa bermanfaat kehidupan ini atau seberapa bermanfaat hidup kita ini bagi semua orang. Itu yang paling utama. Berarti ada proses yang harus kita alami, proses yang harus kita perjuangkan, proses yang harus kita upayakan agar kehidupan kita ini menjadi satu kehidupan yang bermanfaat bagi semua orang. Ini yang terpenting anak-anak kami. Ketika kita mau belajar tentang definisi pertumbuhan, memang anak-anak kami ini kan sudah belajar dengan ilmu biologi ya, ilmu IPA di SMP, di SD juga biologi ya. Pertumbuhan adalah proses yang mencakup pertambahan dalam jumlah dan ukuran. Pertambahan dalam bentuk luas yang semakin banyak, dan ada kedalaman yang semakin dalam. Kemudian pertumbuhan adalah pertambahan ukuran, volume, massa, tinggi, dan ukuran lainnya. Pertumbuhan adalah proses penambahan volume tubuh makhluk hidup yang sifatnya tidak bisa kembali lagi kepada keadaan yang semula. Ya kan? Kalau misalnya satu tumbuh-tumbuhan kita tanam bijinya, maka bijinya ini tumbuh atau memiliki tunas baru, kecambah baru, maka kecambah itu tidak bisa lagi kembali kepada biji ya, tetapi dia akan terus bertumbuh. Pertumbuhan ini akan terus berjalan ya, mengikuti siklus yang sudah ditentukan baginya ya. Pertumbuhan itu mencakup ukuran ya, artinya ukuran volume, isi ya, massa, beratnya, tingginya, misalnya semakin tinggi atau ukuran-ukuran lainnya. Kalian sudah paham ini anak-anak. Pertumbuhan adalah perubahan yang telah terjadi pada setiap manusia, terutama berkaitan dengan fisiknya. Kalau tadi kita berbicara tentang definisi pertumbuhan secara umum, maka ini adalah definisi pertumbuhan secara fisik dan terkhusus kepada manusia. Kata ahli psikologi perkembangan anak-anak dan pertumbuhan, anak laki-laki dan perempuan pada usia 10 tahun hampir sama tingginya. Pada usia antara 10 sampai 12 tahun, anak perempuan tumbuh dengan pesat. Disinilah pertumbuhan fisik perempuan ya, pada usia 10 sampai 12. Sedangkan pada laki-laki, pertumbuhan itu terjadi antara umur 12 sampai 14. Di sini yang pesat, ya, pertambahan tinggi badan. Tinggi badan berlangsung sampai sekitar umur 15 atau 16 tahun pada anak perempuan, pertambahan atau pertumbuhan tingginya ini. Maka pelajari ya, jika kamu ingin tinggi badannya tinggi, ya, makanlah makanan yang bergizi pada usia ini. Kemudian pada anak laki-laki pertumbuhannya sampai pada umur 17 sampai 18 tahun. Biasanya setelah lewat masa-masa ini, maka pertumbuhan atau pertambahan tinggi itu ya sudah semakin lambat ya. Pertumbuhan berlangsung selama masa kanak-kanak, tetapi tidak dalam kecepatan yang menetap. Ada pertambahan tingginya itu tiba-tiba drastis cepat, namun ada yang agak lambat ya. Kemudian kecepatannya menurun dan menjadi pesat kenaikannya pada masa adolesen. Ya, nanti perhatikanlah pada masa kanak-kanak. Selanjutnya berhenti. Bagian-bagian tubuh tumbuh dan berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Tentu ada perbedaan kecepatannya ya. Organ-organ tubuh pula mencapai kematangan pada waktu dan kecepatan yang berbeda pula. Anak-anak perempuan mencapai masa puber lebih awal dari anak laki-laki. Anak laki-laki bertambah tinggi pada masa pertumbuhannya yang pesat, ototnya menguat, bahunya semakin bertambah lebar, ya, dan banyak faktor yang mempengaruhi ya perkembangan ini. Yang mempengaruhi tentu ada genetika yang diturunkan, faktor lingkungan, ya, faktor lingkungan ini seperti apa? Nutrisi, gizi makanan, olahraga, ya, faktor kesehatan tubuh, ya, ini memiliki peran atau faktor yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Maka jagalah kesehatan kita ya, supaya tubuh kita ini tumbuh menjadi satu individu yang sehat. Definisi perkembangan. Anak-anak kami makna pertumbuhan berbeda dengan makna perkembangan. Namun kedua proses ini selalu berjalan seiringan ya. Baik pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses biologis yang sulit untuk dipisahkan. Namun demikian, antara pertumbuhan dan perkembangan bisa dibedakan dengan cara melihat perubahan ukuran yang terjadi pada makhluk hidup.
Ya, ini tentu sudah kalian pelajari pada mata pelajaran IPA dulu, pada mata pelajaran biologi dulu. Menurut para ahli psikologi anak-anak kami yang telah mengkaji bahwa perkembangan manusia ini kompleks. Perkembangan yang dialami manusia ini kompleks dan cukup luas ya untuk kita pelajari. Merupakan teka-teki dan tantangan untuk digali informasinya. Untuk memahaminya, memahami perkembangan ini maksudnya anak-anak kami, maka terlebih dahulu harus dipahami bahwa psikologi perkembangan atau kajian ilmiah tentang perilaku, terutama perilaku manusia. Lalu apa yang dimaksud oleh para ahli psikologi tentang perkembangan individu? Ya, menurut Santrop dan Yusen pada tahun 1992, perkembangan adalah pola gerakan dan perubahan yang dimulai pada saat terjadi pembuahan dan berlangsung secara terus-menerus selama siklus kehidupan ini. Ini yang kita alami sebagai manusia, sebagai individu yang terus mengalami perkembangan anak-anak kami sekalian. Sudah kalian pahami ya? Anak-anak kami sekalian, dengan demikian individu yang sudah mengalami perkembangan dan pertumbuhan tentunya akan memiliki kematangan secara fisik, ya. Kemudian kita beranjak kembali kepada makna kedewasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kedewasaan adalah satu hal atau keadaan yang telah dewasa. Kata kedewasaan berasal dari kata dasar dewasa. Kemudian kita akan bahas kembali anak-anak kami, dewasa melambangkan segala organisme yang telah matang dan lazim merujuk pada manusia yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita. Bukan lagi menjadi anak-anak tetapi sudah menjadi pria atau wanita. Artinya sudah memiliki kematangan. Saat inilah istilah dewasa dapat didefinisikan dari aspek biologi, yaitu sudah mengalami akil balik atau ya masa pubernya itu ya. Kemudian secara hukum sudah berusia 16 tahun ke atas atau sudah menikah. Menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Dari sudut karakter pribadi, orang dewasa itu yaitu memiliki kematangan dan sudah mampu bertanggung jawab. Ini dari aspek kepribadiannya. Berbagai aspek kedewasaan ini sering tidak konsisten dan seringkali saling berlawanan atau kontradiktif. Seseorang dapat saja dewasa secara biologis dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tetapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa secara hukum. Sebaliknya anak-anak kami sekalian, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa, artinya secara resmi, secara hukum sudah dianggap dewasa, tetapi tidak memiliki kematangan dan belum mampu bertanggung jawab atau belum bisa mencerminkan sikap tanggung jawab yang dipandang sebagai satu ciri-ciri kedewasaan. Inilah tadi yang kita maksud bahwa faktor-faktor ini, aspek-aspek kedewasaan ini sering kontradiktif ya. Anak-anak kami sekalian, dewasa kadang juga berarti tidak dianggap cocok untuk anak-anak, terutama sebagai suatu efeminisme yang berkaitan dengan perilaku ini ya, seperti yang lain-lain ya. Tetapi pendidikan orang dewasa hanya berarti pendidikan untuk orang dewasa, bukan spesifik kepada pendidikan secara seksual. Dalam bidang ilmu psikologis, dewasa adalah periode perkembangan yang bermula pada usia belasan tahun atau awal usia 20 tahun dan yang berakhir pada usia 30 tahun. Ini adalah satu masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan bagi banyak orang masa pemilihan pasangan hidup. Belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga, dan mengasuh anak-anak. Ya, jadi anak-anak kami bisa kalian pahami makna kedewasaan ya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tadi. Selanjutnya anak-anak kami, kita ambil kesimpulannya bahwa sesungguhnya setiap individu haruslah mampu menjadi pribadi yang dewasa. Maka saya mau katakan, jadilah pribadi yang dewasa dalam kehidupan ini. Karena menjadi dewasa tidak terjadi secara otomatis, tetapi menjadi dewasa adalah satu pilihan.
Kemudian anak-anak kami, yang terpenting bukanlah seberapa banyak usia kita, tetapi yang lebih utama adalah seberapa bermanfaat kehidupan kita bagi banyak orang. Ya, kalian harus lakukan hal yang seperti ini ya, supaya hidup kita ini dipandang menjadi satu kehidupan yang dewasa, yang betul-betul bisa mencerminkan perilaku yang terbaik dalam kehidupan ini. Demikian dulu anak-anak kami tentang materi ini, akan kita lanjut kembali pembahasannya secara lebih mendalam dan lebih spesifik nanti bagaimana konsep kedewasaan secara Kristiani. Ya, jika ada tanggapan, ada pertanyaan, silakan berikan kepada kita melalui email, ya, melalui e-learning kita, e-learning SMA 2 bisa, ya. Atas perhatian seluruh anak didik kami ucapkan terima kasih.